Baik, selamat datang di video pembelajaran. Ini adalah video pembelajaran dari sesi pertemuan pertama. Nah, di sini saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Jadi, karena secara umum mata kuliah yang saya ajarkan itu adalah tentang pemrograman. Nah, jadi sering muncul pertanyaan mengapa belajar pemrograman. Nah, sedangkan saya coba telusuri dulu latar belakang dari masing-masing jurusan. Nah, khususnya untuk di Stiki Indonesia, walaupun kalian mengambil jurusan eh, desain grafis multimedia, kemudian ada jurusan akuntansi bisnis, dan juga ada jurusan manajemen data informasi. Nah, dari ketiga jurusan tersebut, memang saya rasa mahasiswa memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda kenapa mengambil jurusan tersebut. Nah, tapi kenapa sama saja harus belajar pemrograman? Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit alasan mengapa belajar pemrograman dan bagi yang latar belakangnya tidak ada hubungannya dengan pemrograman atau jurusan kalian berada di luar pemrograman, ini khusus untuk jurusan yang desain grafis dan juga akuntansi bisnis. Jadi kalian tidak perlu berkecil hati ataupun merasa takut untuk mengikuti pelajaran pemrograman, karena pelajaran pemrograman yang di sini, yang khususnya yang saya ajarkan, nah itu kita benar-benar belajar mulai dari nol. Nah, jadi saya sama ratakan semua. Kita belajar mulai dari dasarnya dulu, kita kuatkan dulu fondasinya, dan kemudian kita akan tambah sedikit demi sedikit materi, sehingga nanti kita bisa membuat sesuatu, kita bisa menghasilkan sesuatu dari materi pemrograman yang sudah kalian pelajari. Nah, sekarang mengapa kita belajar pemrograman? Saya punya sudut pandang sedikit berbeda. Mungkin saya akan jelaskan di sini. Nah, ini adalah sebuah halaman website ya yang kita akses di sini, yaitu di alamat forbes.com. Jadi ini dimiliki oleh majalah Forbes, ya salah satu media yang biasanya setiap tahun akan mengumumkan siapa 10 besar orang terkaya di dunia. Nah, jadi saya akan mengajak kalian semua untuk melihat daftar 10 orang terkaya di dunia ini yang tahun 2020. Oke. Nah, dari ke-10 orang ini kita lihat satu persatu. Nah, jadi ada beberapa negara di sini di tahun 2020. Nah, jadi yang menduduki peringkat pertama ini adalah Jeff Bezos. Jadi ini Jeff Bezos ini adalah foundernya dari Amazon. Nah, jadi dia ini adalah orang terkaya nomor satu. Kalau bagi yang belum tahu Amazon, Amazon ini adalah salah satu platform e-commerce terbesar atau termasuk yang pertama juga di dunia. Ini terletak di Amerika. Nah, dari perusahaan yang dia bangun tersebut, jadi si Jeff Bezos ini bisa mendapatkan kekayaan di tahun 2020. Jadi total kekayaannya itu adalah 113 miliar dolar Amerika. Ya, jadi seperti itu jumlah kekayaannya. Kemudian kita lanjut ke orang terkaya berikutnya. Jadi ini ada nomor 2, si Bill Gates. Nah, jadi Bill Gates menempati orang terkaya kedua di dunia. Jadi dia masih bertahan ya di posisi yang dari tahun sebelumnya. Jadi kekayaannya dia ini diperoleh dari perusahaan yang dia bangun sendiri, yaitu Microsoft. Nah, mungkin kalian pasti tidak asing lagi dengan Microsoft. Salah satunya sistem operasi yang mungkin kita semua pernah pakai, yaitu sistem operasi Windows. Kemudian aplikasi Microsoft Office. Nah, itu adalah semua produk yang dimiliki oleh Bill Gates. Jadi dari produk yang dia kembangkan tersebut, dia berhasil mendapatkan kekayaan sebesar 98 miliar dolar Amerika. Nah, kemudian di urutan ketiga, nah di sini adalah seorang pengusaha yang bernama Bernard Arnault. Jadi dia ini adalah seorang pengusaha di bidang fashion. Jadi dia memiliki beberapa brand fashion di dalam bisnisnya. Nah, salah satunya misalnya seperti Louis Vuitton, kemudian ada Dior. Kemudian dia memiliki kekayaan di sini sebesar 76 miliar dolar Amerika.
Kemudian kita lanjut ke orang yang nomor 4. Nah, ini adalah Warren Buffett. Warren Buffett ini adalah seorang investor. Jadi dia ini memiliki investasi di beberapa bidang perusahaan. Nah, jadi saya sudah mencari di sini kira-kira si Warren Buffett ini menginvestasikan uangnya di mana saja, kenapa dia bisa menjadi orang terkaya nomor 4. Nah, dengan kekayaannya yang berasal dari beberapa perusahaan yang ia investasikan. Seperti di sini perusahaan besar mungkin yang familiar seperti Apple. Nah, dia berinvestasi di Apple, kemudian Coca-Cola, dan juga American Express. Oke, jadi ada banyak perusahaan yang dia investasikan di sana. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 5. Nah, yang nomor 5 ini adalah Larry Ellison. Jadi Larry Ellison ini adalah seorang founder atau co-founder. Di sini disebutkan sebagai salah satu pendiri dari sebuah perusahaan software yang bernama Oracle di tahun 1977, di mana kekayaannya di sini sebesar 59 miliar dolar Amerika. Nah, mungkin nanti yang mengambil mata kuliah Object Oriented Programming, nah di sana kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, di mana Java ini sekarang untuk core-nya, jadi core-nya itu dikembangkan langsung oleh si Oracle ini. Jadi selain Java, ada juga beberapa software lain yang diproduksi di sini, seperti database management system. Nah, tentu database management systemnya tidak akan kita gunakan karena itu adalah database management system yang berbayar, yaitu Oracle. Nah, mungkin di pelajaran nanti kita tidak akan menggunakan produknya Larry Ellison, yaitu Oracle. Nah, jadi kita akan menggunakan software yang open source, ya supaya kita bisa lebih gampang download softwarenya, kemudian kita gampang belajarnya tanpa perlu memikirkan lisensinya di sana. Oke, nah itu sedikit pengenalan tentang aplikasi atau dari perusahaan Oracle. Nah, kemudian orang terkaya yang nomor 6 yaitu Amancio Ortega. Di Amancio Ortega ini adalah salah satu pendiri dari sebuah brand fashion juga, yaitu Zara, dengan kekayaan sebesar 55,1 miliar dolar Amerika. Kemudian yang nomor 7, nah di sini ada Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Kemudian karena sekarang Facebook sudah mengakuisisi banyak sosial media seperti Instagram, kemudian WhatsApp. Nah, jadi si Mark Zuckerberg ini sempat turun beberapa peringkat sehingga sekarang dia menduduki peringkat ke-7 dengan kekayaan 54,7 miliar dolar Amerika. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini ada beberapa orang di dalam satu kesatuan perusahaan yaitu Walmart. Jadi ada Walton Family. Jadi di sini yang menduduki peringkat 8 ini Jim Walton dengan kekayaannya sebesar 54,6 miliar dolar. Jadi dia ini uh, salah satu pendiri dari Walmart, salah satu bisnis yang bergerak di bidang penjualan atau supermarket. Kemudian nomor 9 juga sama, keluarga Walton juga, Alice Walton. Dan juga yang nomor 10 adalah Rob Walton. Nah, jadi itu 10 besar orang terkaya di dunia versi majalah Forbes tahun 2020. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini supaya kalian lebih tahu juga sekaligus menjawab pertanyaan ini. Mengapa belajar pemrograman? Menurut penelitian yang ada di Amerika, sebenarnya pemrograman itu bagus diterapkan untuk anak-anak di usia dini, mulai dari sekolah dasar. Nah, karena alasannya adalah pemrograman itu mengajarkan kita tentang algoritma. Jadi algoritma itu adalah cara berpikir. Oke, jadi pemrograman itu mengajarkan kita tentang cara berpikir. Nah, bagaimana untuk membangun
bukan membangun, tapi menyelesaikan sebuah masalah dengan solusi yang tepat. Nah, seperti itu, kenapa pemrograman itu penting, dan juga menjawab hal yang tadi. Nah, jadi kenapa belajar pemrograman? Kalau kita lihat di sini, dari 10 orang terkaya di dunia yang berprofesi sebagai programmer, ada sebanyak 4 orang dari 10. Oke? Dari 10 orang yang berprofesi sebagai programmer, yaitu sebanyak 4 orang. Artinya hampir 50% orang terkaya di dunia ini adalah programmer. Nah, contohnya adalah Jeff Bezos, pendiri Amazon, kemudian Bill Gates, kemudian ada lagi Larry Ellison, pendiri Oracle, dan juga Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Oke, jadi ada 4 orang programmer di deretan 10 orang terkaya di dunia. Nah, kemudian sisanya di sini mungkin ada 2 orang desainer, pemilik brand, yaitu Bernard Arnault, pemilik LV, dan juga lagi satu yaitu Amancio Ortega, pemilik Zara. Nah, jadi setelah ada programmer, kemudian ada tingkatan kedua yang mendominasi adalah fashion brand. Ya. Kemudian sisanya adalah ada investor, kemudian ada pengusaha di bidang retail, supermarket, dan yang lain-lain. Nah, mungkin saja di sini kenapa yang banyak menjadi orang terkaya itu adalah orang-orang programming. Mungkin saja alasannya adalah kita ini sedang berada di masa keemasannya teknologi, ya, yaitu di revolusi industri 4.0 atau revolusi industri 4.0, di mana semua hal yang di dalam kehidupan sehari-hari ini membutuhkan yang namanya teknologi. Mulai dari anak kecil yang sudah bisa menggunakan gadget sampai dengan orang tua atau orang dewasa atau orang tua kalian di rumah itu juga sudah menggunakan gadget. Nah, jadi semakin tinggi permintaan, jadi semakin banyak juga pemasukan yang didapat oleh si programmer ini. Nah, mungkin saja nanti ke depannya, karena kita tidak tahu juga apakah tren programmer menduduki peringkat teratas di dudukan orang terkaya di dunia ini akan tergantikan oleh pendiri brand fashion, atau pendiri retail, atau pemilik media massa, atau yang lainnya. Nah, jadi itu kita tidak tahu. Oke, jadi menurut saya itu karena momennya sangat tepat. Nah, jadi sekaligus menjawab kenapa belajar pemrograman. Oke, kemudian materinya akan saya sampaikan di video berikutnya. Terima kasih.